Ya, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal di sini ada pada buku Hibler, contoh soal 13.1, di mana ada sebuah balok diberikan gaya. Jadi balok ini sebenarnya dililit oleh tali, ya. Kemudian tali ini ditarik dengan gaya sebesar 400 Newton. Sedangkan massa balok adalah 50 kg. Kemudian ada kata-kata bahwa antara balok dan horizontal surface-nya, permukaan horizontalnya memiliki koefisien gesek kinetik sebesar 0,3. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah ketika balok dikenai gaya 400 Newton, ya awalnya balok diam, kemudian dikenai gaya sebesar 400 Newton, berapakah kecepatan balok setelah 3 second? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di sini ditanyakan V. Berarti untuk mencari V kita perlu, karena dari keadaan diam menjadi V yang ada nilainya tertentu, maka akan ada percepatan di sini. Percepatan ini akan kita dapatkan dengan ada gaya, ada percepatan, maka persamaan yang kita gunakan yaitu hukum Newton kedua, di mana sigma F sama dengan M dikali A. Nah, perlu diingat lagi bahwa F dan A merupakan besaran vektor. Berarti arah mempengaruhi. Sehingga sebelum kita menyelesaikan langsung dengan sigma F sama dengan M kali A, kita perlu mengingat terlebih dahulu cara membuat free body diagram. Nah, atau kita singkat sebagai FBD. Jadi dalam menyelesaikan soal selalu dimulai dari free body diagram. Nah, nanti sigma F ini kita dapatkan dari melihat free body diagram. Jadi tidak kemana-mana, Anda tidak usah pusing sigma F itu datangnya dari mana, tapi datangnya dari free body diagram. Maka Anda harus melakukan langkah pertama yang harus Anda lakukan yaitu membuat free body diagram. Nah, saya gambarkan kembali sebuah balok. Kemudian balok ini ada di sebuah permukaan, terletak di atas sebuah permukaan. Seperti yang sudah kita dapatkan pada fisika, jika balok ini tepat berada di atas permukaan, balok kan semua yang memiliki massa ini memiliki yang namanya gaya berat pada titik pusat massanya. Nah, balok memberikan gaya beratnya kepada permukaan. Maka sebagai gaya reaksi dari permukaan memberikan gaya reaksi berupa yang kita sering sebut sebagai gaya normal. Nah, jika balok ini menggantung, maka tidak ada gaya normal. Kemudian di sini selain ada gaya normal dan gaya berat, di sini juga ada gaya P, di mana gaya P ini bekerja pada sudut 30 derajat terhadap garis horizontal. Kemudian ada kata-kata koefisien gesek. Artinya terdapat gaya gesek antara balok
dan permukaan. Nah, gaya gesek ini selalu jika kita menarik sebuah benda, maka gaya geseknya berlawanan dengan arah perpindahan. Ini adalah gaya gesek. Nah, kemudian kita perlu memberikan yang namanya sumbu referensi. Nah, sumbu referensi di sini saya berikan X dan Y-nya seperti ini, sehingga kita bisa mengetahui balok ini bergerak ke arah sumbu apa, sejajar sumbu apa. Dan juga supaya kita gampang mengidentifikasi sigma F yang ke arah X ataukah ke arah Y. Sekarang karena kita sudah memiliki sumbu X dan Y, maka gaya yang masih belum sejajar dengan sumbu kita proyeksikan. Kita lihat gaya normal dan gaya berat ini sudah ke arah vertikal, ya, atau sejajar sumbu Y. Berarti tidak perlu kita proyeksikan lagi. Kemudian untuk gaya gesek sudah ke arah horizontal, karena di sini permukaannya juga horizontal sejajar sumbu X. Nah, yang belum sejajar dengan X dan Y adalah P, sehingga kita perlu memproyeksikan gaya P ini ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y, di mana ke arah sumbu X ini besarnya adalah P dikali cos 30 derajat. Sedangkan yang ke arah sumbu Y itu adalah P sin 30 derajat. Nah, dari mana P cos 30 dan P sin 30? Pasti ada beberapa yang masih ingat, tapi ada juga beberapa yang mungkin lupa. Jadi saya jelaskan di sini. Jadi P ini merupakan garis miring. Jadi saya buat sebuah segitiga di mana sudutnya di sini 30 derajat. Saya sebut yang ke arah vertikal ini adalah PY, sedangkan yang ke arah horizontal adalah PX. Nah, jika saya punya cos 30 derajat, nah namanya saja cos ya, berarti yang sisi di samping sudut itu adalah PX dibagi dengan sisi miring, yaitu P. Sehingga kita dapatkan nilai dari PX itu adalah P cos 30 derajat. Nah, sedangkan untuk yang PY hubungannya adalah dengan sin. Karena PY berada di depan sudut. Berarti sin 30 derajat adalah sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miring. Didapatkan PY adalah P dikali sin 30 derajat. Ini sekaligus menjawab pada teori yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, sekarang kita mulai untuk membuat persamaan. Setelah membuat free body diagram dan gaya-gayanya diproyeksikan, kita mendapatkan semua gaya-gaya itu sudah sejajar sumbu X dan sumbu Y, maka kita akan memisahkan gaya yang ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Nah, tetapi kita definisikan dulu pergerakan balok ini apakah ke arah sumbu X ataukah ke arah sumbu Y. Nah, jika dilihat dari permukaan yang bersentuhan dengan balok, kita akan mengharapkan bahwa balok ini sejajar dengan sumbu X. Kalau kita melihatnya balok ini nantinya akan terangkat, maka gaya normal ini akan sama dengan 0. Karena di sini ada gaya normal, berarti kita mengharapkan pergerakannya hanya
ke arah sumbu X saja. Sehingga percepatannya ini hanya ke arah X. Ya, karena gaya P itu tertarik ke arah kanan, maka kita asumsikan dulu pergerakannya juga ke arah kanan. Maka satu persamaan kita mulai dari sigma F saya mulai dulu dari sigma Fx sama dengan MAX. Nah, di sini karena percepatan ke arah kanan, asumsinya pergerakan balok ini ke arah kanan, maka saya tuliskan arah kanan positif. Ya, jadi yang searah pergerakan diasumsikan positif. Nah, berarti kita akan mencari gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Kita lihat pada free body diagram yang kita buat, gaya yang bekerja ke arah sumbu X itu ada P cos 30 derajat, juga ada gaya gesek. Nah, di sini saya sudah menuliskan bahwa segala gaya yang mengarah ke arah kanan itu positif. Berarti yang ke arah sebaliknya negatif. Nah, kita lihat yang ke arah kanan itu ada P cos 30 derajat. Kemudian gaya gesek itu ke arah kiri, berarti saya tuliskan FF sama dengan M dikali A X. Kemudian kita jabarkan FF itu karena merupakan gaya gesek, berarti gaya gesek merupakan perkalian dari mu K kinetik, kosen kinetik. Karena apa? Karena di sini benda bergerak. Kalau benda masih diam berarti koefisien statis. Koefisien gesek statis. Karena di sini bergerak, berarti kita menggunakan koefisien gesek kinetik, di mana dikalikan dengan gaya normalnya. Sama dengan M kali AX. Nah, kita identifikasi variabel-variabel apa yang sudah diketahui dan variabel apa yang belum diketahui. Kita lihat di soal bahwa gaya P sudah diketahui sebesar 400 Newton. Berarti ini sudah kita ketahui. Kemudian ada lagi diketahui mu K. Mu K sudah diketahui 0,3. Kemudian nilai dari massa sudah kita ketahui 50 kg. Nah, artinya yang belum diketahui di sini adalah gaya normal, masih belum kita ketahui, dan percepatan ke arah X. Berarti ada dua variabel yang belum diketahui, maka kita membutuhkan satu persamaan lagi. Persamaan yang mana? Nah, kita lihat pada teori sebelumnya bahwa untuk gaya pada rectangular coordinates itu kita lihat gaya-gayanya ada yang ke arah X, Y, dan Z. Nah, tapi karena di sini saya menggunakan X dan Y, berarti satu persamaan lagi yaitu menggunakan sigma gaya yang ke arah Y. Nah, sekarang kita lihat awalnya sudah disebutkan bahwa percepatan hanya ke arah sumbu X. Sehingga yang ke arah sumbu Y itu tidak ada pergerakan. Kalau tidak ada pergerakan, maka gaya-gaya yang bekerja ke arah vertikal ini harus sama dengan 0. Nah, karena tidak ada pergerakan atau statis. Nah, sekarang kita dapatkan sigma Fy sama dengan 0. Nah, kita identifikasi lagi gaya-gaya apa saja yang ke arah vertikal atau ke arah Y.
Di sini saya tuliskan dulu asumsi arah gayanya yang positif ke arah atas supaya enak. Nah, kita dapatkan yang ke arah vertikal atau ke arah sumbu Y ada gaya normal, ada P sin 30 derajat. Ini yang arahnya ke atas. Berarti yang arahnya ke atas positif, saya tuliskan N plus P sin 30 derajat. Nah, kemudian yang ke arah sumbu Y juga ada gaya W. Namun di sini arahnya ke bawah. Nah, yang berlawanan pada asumsi awal yang positif ke atas berarti nilai W itu negatif. Nah, sehingga kita dapatkan identifikasi lagi variabel mana yang diketahui dan variabel mana yang belum diketahui. Nah, yang belum diketahui ternyata N di sini tidak diketahui. Kemudian P sudah diketahui, nilai dari sin 30 derajat pasti diketahui, dan W sudah diketahui. Sehingga kita bisa mencari nilai dari N. Di mana nilai dari N adalah kita pindah ruaskan. Yang awalnya W ini negatif, kita pindah ruaskan menjadi positif. Sedangkan yang awalnya P sin 30 derajat ini positif, kita pindah ruas menjadi negatif. Nah, kita dapatkan seperti ini. Silakan Anda masukkan nilai W-nya. Nah, W ini adalah M dikali G. Berarti Anda bisa masukkan nilai, misalkan G-nya adalah, Anda tambahkan di sini pakai 10 meter per sekon kuadrat misal. Nah, dikalikan dengan 50 kita dapatkan 500 Newton. Setelah itu P adalah 400 Newton, sedangkan sin 30 derajat itu setengah. Kita dapatkan gaya normalnya dari sini sebesar 300 Newton. Ya, setelah kita menemukan besarnya N sama dengan 300 Newton, nah kita substitusikan nilai gaya normal ini ke, saya pakai panah, ke persamaan awal. Kita sebut sebagai persamaan 1. Nah, sehingga setelah kita memasukkan nilai N sebesar 300 Newton, maka variabel yang tidak diketahui sekarang hanya menjadi 1, yaitu variabel AX yang masih belum kita ketahui. Nah, sehingga untuk mendapatkan AX, yaitu nilai yang ruas kiri ini nanti akan dibagi dengan M. Nah, kita dapatkan langsung saja ya, nanti Anda coba masukkan sendiri. Kita dapatkan nilainya AX-nya sekitar 5, sekian. Nah, silahkan nanti Anda menghitung sendiri. Nah, setelah AX diketahui, nah, apakah berhenti sampai di sini? Ternyata yang ditanyakan adalah nilai dari kecepatan saat balok ditarik selama 3 detik. Lalu, karena di sini kita mengetahui kecepatan, untuk mengetahui yang ditanyakan adalah kecepatan, yang diketahui adalah percepatan, maka kita membutuhkan yang mana? Nah,
Saya tuliskan lagi variabel-variabel yang kita sudah dapatkan dan yang sudah kita ketahui. Yang kita sudah dapatkan adalah AX. Saya tuliskan nilainya sekitar 5,2 sekian. Untuk mungkin ada yang menghitung 5, sekian-sekian di belakang koma, mungkin bisa diabaikan dulu. Saya pakai perkiraan saja 5,2. Kemudian ada kata-kata waktu. T sama dengan 3 detik. Dan yang ditanyakan adalah V. Nah, kemarin kita sudah mendapatkan 3 persamaan, yaitu yang pertama adalah V sama dengan V0 plus AT. Yang kedua, S dikurangi S0 ditambah V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Dan yang ketiga adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A dikali S min S0. Sekarang kita identifikasi dari ketiga persamaan ini yang kita butuhkan yang mana. Nah, kita sebenarnya punya variabel yang diketahui A dan T. Berarti pada persamaan 1 dan 2 kita punya variabel A dan T. Sedangkan untuk variabel persamaan ketiga tidak ada T. Berarti kita mengabaikan persamaan ketiga. Nah, sekarang untuk melihat menggunakan persamaan 1 dan 2, itu kita pakai yang persamaan yang mana? Kita lihat lagi, apakah selain A dan T itu ada yang diketahui lagi? Selain yang ditanyakan adalah V. Nah, di sini kan yang ditanyakan V. Nah, untuk persamaan kedua, di sini harus diketahui jarak awal. Di sini ada variabel kecepatan awal dan juga ada jarak akhir. Nah, sedangkan kita tidak mengetahui jarak awal dan jarak akhirnya. Dan di sini tidak ada variabel V pada T tertentu. Berarti yang nomor 2 kita tidak gunakan. Nah, sehingga kita menggunakan persamaan pertama, yaitu V sama dengan V0 plus AT. Nah, dikatakan bahwa pada saat sebelum dikenai gaya, itu baloknya berada pada posisi diam, artinya dengan kata lain bahwa kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapatkan kecepatan pada saat T sama dengan 3 second, kita masukkan nilai A-nya yaitu 5,2 meter per sekon kuadrat dikali dengan 3 second. Ini S-nya kita coret. Nah, kita dapatkan V-nya sekitar 15,6 meter per sekon. Nah, karena di sini arahnya positif dan arah dari percepatannya itu juga positif, maka asumsi awal kita yang tadi saya tuliskan XY, percepatan arahnya ke kanan, AX ke kanan, maka ketika menghasilkan nilai percepatan yang positif, menandakan bahwa asumsi kita, asumsi apa awalnya? Yaitu asumsi AX itu bergerak ke kanan. Nah, ketika kita dapatkan nilai AX yang positif, artinya arah gerakannya juga ke kanan. Asumsi kita benar. Nah, ketika gerakannya ke kanan dan nilai V-nya juga bernilai positif, berarti arah dari kecepatan V itu juga ke kanan. Ya, jadi di sini kita tuliskan V sama dengan 15,6 meter per sekon ke arah kanan. Artinya apa? Artinya kan benda
ditarik pasti akan mengalami yang namanya yang awalnya kecepatan 0, kemudian ditarik, maka kecepatannya akan bertambah. Nah, arah dari kecepatannya karena bertambah berarti arahnya sesuai dengan arah tarikan. Ya, jadi kecepatannya sesuai dengan arah tarikan, berarti arah gerak dari balok itu sesuai dengan arah tarikan. Dan ternyata percepatannya juga sesuai dengan arah tarikan. Nah, seperti ini contoh pertama untuk force and acceleration. Kita coba contoh kedua menggunakan prinsip